kita membahas tentang literasi digital. Terakhir tentang apa Nana? Masih diingat? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Ada yang bisa jawab? Almi juga. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sama algoritma. Oke, tepuk tangan. Kalau dekomposisi itu masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya kalau kalian liburan, kan tentukan tujuannya dulu mau kemana, terus budgetingnya, outfitnya ya enggak? Terus mau kemana aja sih? Ya, jadi masalahnya besar disederhanakan. Kalau pengenalan pola, itu pengenalan pola dari masalah yang sering terjadi. Misalkan kalau kalian dari tidur sampai sarapan, itu masalah yang terjadi biasanya apa? Sering rebutan mandi. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Itu namanya aja. Contohnya ada yang tahu nggak apa abstraksi itu? Kalau kalian bikin apa biasanya? Hah? Rangkuman. Misalkan kalau kalian check out di Shopee, itu kan biasanya dimasukkan ke keranjang kuning dulu, tapi nggak langsung di check out. Keranjang kuning kalian kira-kira sudah 99 plus belum? Sudah. Nah, tapi biasanya di check out itu cuma beberapa. Itu namanya abstraksi. Kalau algoritma itu langkah dalam menyelesaikan masalah. Misalkan cara pembuatan ini sekali validasi data dan penyajian data digital. Ini masih di literasi digital, tapi ke pertemuan kedua. Bisa di next. Ada teknik pembersihan data atau cleaning. Proses membersihkan data dari kesalahan, duplikasi. Duplikasi itu apa namanya? Data yang double. Iya, ada 2 atau 3. Ketidaksesuaian agar bisa dianalisis dengan benar. Tujuannya agar data yang dikumpulkan bisa dipercaya, rapi, dan siap digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan. Sampai nulis. Di sini teknik pembersihan data atau cleaning ada berapa anak? 4. Yang pertama coba apa? Standarisasi data. Standarisasi data. Yang kedua, duplikasi. Yang ketiga, Duplikasi outlier. Yang keempat, validasi data. Yang pertama, standarisasi data atau standardization, membuat data memiliki format yang seragam. Contohnya, kalau biasanya kota itu depannya berarti hurufnya besar atau kapital. Misalnya Jakarta, berarti yang besar apanya? J-nya. Misalkan Surabaya, yang besar apanya? S-nya. Deduplication atau duplikasi. Misalkan ada Andi, Ani, Andi, Siti, berarti yang double yang mana? Yang Andi. Nah,
Lanjut, mengatasi outlier atau dari mayoritas data. Misalkan dari data tinggi badan siswa 140, 145, 150, tiba-tiba ada 300 cm. Mungkin nggak kira-kira? Ada orang yang 3 meter? Mungkin ada kalau di luar negeri ya. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin sampai setinggi itu. Berarti itu namanya adalah outlier, nilai yang terlalu jauh. Contohnya, umur siswa antara lain harusnya 10 sampai 15 tahun. Jika ada yang 25 tahun, berarti perlu divalidasi, dicek valid atau tidak datanya. Kira-kira ada nggak yang SMP usianya 30 tahun? Tidak. Nah, berarti datanya ini nggak valid. Menulis klasifikasi data berdasarkan kategori tertentu. Di sini ada 3 tujuannya anak-anak dibaca. Ada apa aja? Membantu data, menyusun data secara sistematis, membantu pengambilan keputusan. Contohnya, termasuk jenis basket, bola voli, bola pingpong, termasuk jenis olahraga. Terus merah, kuning, hijau, termasuk jenis warna. Terus apa lagi ya? 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun masuk kategori umum. Nah, itu namanya klasifikasi data. Coba next ya. Kalian lihat di sini. CCTV masuk di mana? 13 tahun masuk di mana? Poli masuk di mana? Andi masuk di mana? Nasi uduk masuk di mana? Laki-laki masuk di mana? Basket masuk di mana? Olahraga. Perempuan masuk di mana? Berarti sudah paham ya? Lanjut. Abstraksi data. Kalau minggu kemarin diterangkan Pak Alfian, abstraksi data itu apa anak? Adalah proses penyediaan data dalam menjadi data dalam relevan. Abstraksi data adalah proses menyederhanakan data dengan menyembunyikan data-data yang tidak relevan. Tidak relevan itu maksudnya gimana? Tidak penting. Iya, boleh tidak penting boleh. Dan hanya menampilkan bagian yang penting agar mudah dipahami. Contohnya, umurnya 15, alamat, golongan darah, hobi. Tapi, jika ada di presensi yang dibutuhkan hanya apa? Nama sama umur. Nah, tujuan abstraksi itu apa? Menyederhanakan kompleksitas itu berarti masalah yang kompleks. Terus fokus pada informasi penting. Yang ketiga, memudahkan pemrosesan dan pengambilan keputusan. Perhitungan data. Operasi matematika yang biasanya kalau matematika diajar siapa? Gue. Atka? Iya. Juga? Iya. Ada 4 matematika dasar. Lanjut. Contohnya, jika kita memiliki data jumlah buku yang dibaca 3 siswa, siswa A itu punya 5 buku, siswa B bacanya 7 buku, siswa C bacanya sudah menjumlahkan berapa anak? 16 buku. Manfaat dalam informatikanya digunakan dalam pemrograman untuk menghitung nilai, menghitung statistik, dan logika. Terus dasar dari algoritma sederhana membantu dalam analisis data. Kesimpulannya, abstraksi data itu membantu menyederhanakan informasi. Perhitungan dasar digunakan untuk mengolah data numerik. Numerik itu apa? Yang berhubungan dengan angka. Keduanya penting dalam proses pengolahan data dan penyusunan algoritma dalam informatika. Nah, sekarang tugasnya sudah pernah buka Excel? Sudah. Sekarang Excelnya dibuka. Tugas kategori tanggal masuk stok dibaca ya. Pertama, buka spreadsheet atau Excel. Kedua, tulis data tersebut. Jika ada kolom yang kosong, tanggal masuk kosong, isi dengan strip, tanda strip. Jika stok kosong, isi dengan 0. Tambahkan kolom baru. Berarti kolom barunya di sebelah stok. Paham nggak? Paham? Dibesarkan dulu. Oke, diketik sama sesuai yang di materinya bahan.
lengkap underscore Asbik Jata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.